Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawat wa anjalal ma'a minal mu'affirat wa ansa'al habba wan nabat wa qaddaral arzaqa wal aqwat wa asaba 'alal a'malis shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bil mu'jizat alladzi asala min nurihi wujudul kainat. Amma ba'd. Para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, jamaah Masjid Mujahidin Bukit Pilon, masjidnya orang-orang berjuang di jalan Allah dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, dan semoga siapapun yang menjadi jamaah Masjid Mujahidin ini terbina, terbimbing, terarah, diarahkan dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada satu manhaj, satu jalan, sebagaimana jalan yang ditempuh oleh para mujahid fillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dan insya Allah termasuk salah satu upaya berjuang di jalan Allah adalah berjuang memerangi keinginan nafsu. Nah, insya Allah siapapun yang ada di sini pada malam hari ini sudah melalui fase proses perjuangan melawan nafsu. Karena bisa jadi malam hari ini nafsunya pengen ada di mana, ya, nafsunya mau pengen ada di mana. Bisa jadi keinginan nafsunya hari ini malam ini ada di rumah, ya kan? Sehingga atas perjuangan tersebut memerangi nafsu, kita semua bisa berada di sini, dan ini adalah suatu kenikmatan dan karunia yang termasuk karunia tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disabdakan oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menghendaki seorang hambanya dekat kepadanya, maka Allah memberikan keringanan kepadanya ada di jalan Allah. Alhamdulillah, insya Allah semua yang ada di sini keberadaannya di sini adalah bukan suatu beban, tapi suatu keringanan yang nikmat. Mudah-mudahan ini pertanda Allah ridho kepada kita. Sama-sama kita berdoa, dan khusus kita berdoa mendoakan para guru-guru kita, orang tua kita, ustaz kita, khusus Pak Haji Abdul Aziz beserta keluarga dan para takmir, para pejuang-pejuang Masjid Mujahidin ini. Lebih istimewa lagi guru kita ya Nabi Abdullah Idrus. Semoga semuanya senantiasa dilimpahi karunia terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita melanjutkan nasihat-nasihat dan paparan dari kitab Mukasyafatul Qulub ini, masih melanjutkan lanjutan bab asyik, bab ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah. Mu'allif
garis miring pengarang dari kitab ini, beliau berkata, man idda'a salasatan walam yatatahhar min salasatin bahwa magrur. Awaluha man idda'a halawata dzikrillah wa huwa yuhibbu dunya, wa saniha man idda'a mahabbatal ikhlas fil amal wa yuhibbu ta'diman nas lah, wa salisuha man idda'a mahabbata khaliqi min ghairi isqati nafsi. Barang siapa orang yang mengaku 3 hal, jadi mengakui, mengklaim pada dirinya 3 hal, namun dia tidak berusaha membersihkan dirinya terhadap yang 3 lagi, maka orang tersebut adalah orang pembohong, bohong besar, magrur, keblinger. Ulangi, orang yang mengaku 3 hal namun dia tidak berusaha membersihkan dirinya dari yang 3 hal lagi, maka ia magrur atau terperdaya. Cuman aku doang. Awaluha, pertama dari yang 3, man idda'a halawata dzikrillah wa huwa yuhibbu dunya. Orang yang mengakui nikmat manisnya berzikir, tapi dia masih senang dunia, masih cinta dunia, maka pengakuannya nol besar. Mengaku senang zikir, zikir nikmat, ahli zikir, tapi masih cinta dunia, dalam pengertian lebih memprioritaskan, lebih mengutamakan dunia. Cinta dunia boleh-boleh saja, sebatas untuk alat mengabdi kepada Allah dan tidak membelakangkan kepentingan Allah, tidak membelakangkan urusan Allah. Kita berurusan dengan dunia tidak apa-apa, karena dunia muti'ul mu'minin. Ya, ini sampai urusan dunia itu lebih mengalahkan urusan Allah. Mengaku nikmat berzikir, manis berzikir, senang berzikir, cinta berzikir, namun masih lebih mengutamakan dunia ketimbang Allah, maka pengakuannya ini kata kita, bukan kata saya. Ya, demikian. 1. Kedua, orang yang berdusta itu, yang magrur itu, man idda'a mahabbatal ikhlas fil amal. Orang yang mengaku, saya ikhlas fil amal, dalam amal. Saya nggak ngarepin apa-apa, bantu masjid ini lillah. Sedekah ke sana kemari, membantu fakir miskin lillah. Hadir ngaji lillah, nggak ada tujuan apa-apa. Ngaku ikhlas dalam beramal, tadarus di masjid ikhlas, saya nggak ada niat apa-apa. Misalnya
Wa yuhibbu ta'diman naslah, namun ketika orang-orang tidak memuji dia kecewa. Maka pengakuan ikhlasnya nol besar. Kita bantu masjid, ketika orang-orang tidak tahu, kita yang bantu kecewa. Berarti pengakuan kita cinta masjidnya karena Allahnya bohong. Mudah-mudahan ini pembelajaran buat kita. Jadi ngaku ikhlas dalam menjalankan amal. Ikhlas itu kan tidak ada tujuan lain selain Allah. Jadi ketika A, B, C, D selain Allah, maka itu kan ikhlas. Apapun itu. Wasalisuha nomor ketiga dari yang tiga tadi. Nomor ketiganya dari yang tiga. Ulangi, barang siapa orang yang mengaku tiga hal namun ia tidak berusaha mensucikan dirinya dari yang tiga, maka dia magrur. Nah, nomor tiganya manidda'a mahabbata khaliqi min gairi isqati nafsi, bahwa magrur. Barang siapa orang yang mengaku cinta Tuhannya, cinta penciptanya. Siapa pencipta kita? Allah. Kita ngaku cinta Allah selalu karena Allah, karena cinta Allah. Namun tidak menggugurkan kepentingan dirinya, maka pengakuannya magrur. Jadi kalau masih ada kepentingan diri, bohong karena Allah. Ya, hampir sama yang tadi. Ngaku ikhlas, tapi masih kecewa ketika tidak dipuji, tidak dibanggakan orang lain, maka nilai ikhlasnya nol. Ngaku mahabbah kepada Allah, namun dia tidak menggugurkan kepentingan dirinya, urusan dirinya, maka pengakuan cinta Allahnya pun nol. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pembelajaran dari nasihat ini. Dada kita diluaskan Allah, hati kita diangkat kegelapannya oleh Allah, diganti dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga manakala ada nasihat yang kita dengar, ada nasihat yang kita terima, maka nasihat tersebut masuk ke dalam hati kita, yang kemudian jadi bimbingan untuk kita menjadi cahaya, penerang, hidayah, tuntunan untuk kita. Sebanyak apapun nasihat yang masuk ke telinga kita, yang kita dengar, yang kita terima, ketika hati kita tidak menerimanya, maka tidak ada manfaat untuk kita. Untuk itu sampai Nabi pun meminta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari kerasnya hati atau hati yang gelap. Dan termasuk akhlak terburuk, akhlak yang tidak baik adalah kaswatul galbi, yaitu keras hati. Kalau keras hati ini cirinya selalu mencari pembenaran dirinya. Ketika dia merasa, oh kok si anu kan begini. Itu ciri keras hati, tidak mau menerima. Makanya selalu mencari pembenaran untuk dirinya. Nah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal itu.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mu'alif pengarang kitab ini beliau mengutip sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati jamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Kelak tidak akan lama lagi, tidak lama lagi akan datang, kata Nabi. Sayati jamanun. Kalau kata Kisanti, sayati ini asalnya yati fi'il mudhari. Masuklah sin tanpis ke sana. Maka ketika ada sin tanpis masuk ke dalam fi'il mudhari, itu memberikan arti faedah menunjukkan waktu yang tidak akan lama lagi. Akan datang berarti tidak lama. Nanti tapi tidak lama akan datang. Siapa yang akan datang zaman tersebut kepada umat ala ummati, kepada umatku. Ulangi, sayati ala zamanun ala ummati. Tidak akan lama lagi akan datang suatu masa kepada umatku. Siapa umat? Umatku yang dimaksud Nabi. Kita umat Islam, para pecinta masjid, para pecinta ta'lim, para pecinta kebaikan, orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah, yang mengikuti tuntunan-tuntunan Allah, itulah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kelak kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang pada umatku suatu waktu, suatu masa, yuhibuna khamsan. Mereka ini umatku akan melupakan 5 hal. Akan menyenangi 5 hal dan melupakan yang 5 hal. Yang menyukai, yang menyenangi yang 5, tapi melupakan yang 5. Bagaimana uraiannya? Yuhibbuna dunya wa yansawna akhirat. Mereka menyenangi dunia namun melupakan akhirat. Mereka menyenangi dunia namun melupakan akhirat. Berarti yang tidak baik nih menyenangi dunia, melupakan akhirat. Yang adalahnya senang dunia tidak masalah selama tidak lupa akhirat. Kita tidak dilarang mencari dunia, berusaha kasar kemana-mana, berdagang dengan cara masing-masing sesuai kemampuannya masing-masing. Tidak dilarang sama Allah, tidak dicela oleh syariat. Namun yang tercelanya adalah kita lupa kepada Allah. Waktunya ngaji lebih mementingkan dunia. Waktunya ada panggilan akhirat, kita tinggalkan. Yuhibbuna dunya, mereka cinta dunia dan melupakan akhirat. Wa yuhibbunal mal wa yansawnal hisab. Mereka cinta harta, harta terus dicari, tidak ada cukupnya, lupa bahwa kelak harta yang dikumpulkan itu, harta yang dicari itu akan ada perhitungannya, ada hisabannya. Semua kasarnya sampai harta yang terkecil sekalipun yang kita miliki ada hisabannya. Baju yang kita beli, yang kita punya, ada hisabannya.
Dari mulai kenapa alasannya baju itu dibeli, untuk apa? Ada nanti. Sampai kemudian baju itu dibeli namun kita tidak pakai, itu pun ada hisabannya. Kenapa ente beli baju tapi ente tidak pakai? Bukankah menyia-nyiakan sesuatu itu Allah tidak suka? Ada itu nanti. Sampai baginda SAW meriwayatkan, ada seseorang yang dihisab satu kasus tidak selesai selama 30 tahun. Di akhirat, bukan sekarang. Orang sekarang aja di dunia 30 tahun bukan waktu sebentar. Saking apa? Saking mendasar pemeriksaan itu, terus detail. Termasuk dari mana, kalau dibeli dari mana uangnya. Kalau uang itu yang dipakai beli baju itu dari kerjanya kerja apa? Kerja A, bagaimana ente kerja, apakah sesuai dengan aturan kerja yang diridhoi Allah? Kalau hasil kerjanya dengan secara kasab, misalkan kasab apa, sampai Masya Allah ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat dari hisaban yang memberatkan kita. Wa yuhibbunal kusur wa yansawnal maqbarah. Maaf, wa yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Kemudian yang ketiga, mereka cinta makhluk, senang makhluk, namun mereka melupakan Allah. Mereka cinta makhluk, cinta manusia, tinggal sesama manusia. Kalau sesama manusia dibela, dibantu, kepentingannya diusahakan, keperluannya tolong. Tapi nilai-nilai Allah dilupakan. Akan ada masa seperti itu. Giliran urusan atasannya sampai rela mengorbankan harga dirinya. Tapi ketika urusan Allah sampai hitung-hitungan. Jangan-jangan sudah sampai pada masa ini ya. Ya mudah-mudahan kalaupun toh sampai kita terjaga, kita mendapat pemeliharaan dari Allah. Ada yang orang yang ketika tidak kondangan malu, kalau tidak ngaji tidak malu. Ini cirinya. Ya. Berarti dia cinta makhluk, dia lupa Allah. Ngaji kan panggilan Allah, undangan Allah. Makhluk dengan makhluk bisa jadi seminggu, 2 minggu, paling lama setahun. Tapi malu kelak di akhirat di hadapan Allah tidak terbatas, abadan abidin. Malu dengan manusia di dunia kita bisa ngumpet. Iya. Nah, kelak di akhirat kita mau ngumpet di mana? Mudah-mudahan kita terjaga. Semoga bukan sifat-sifat kita yang seperti itu. Semoga kita terjaga, terpelihara. Kemudian wa yuhibbuna dzunub wa yansawna taubah. Akan tiba suatu masa, suatu waktu pada umatku, mereka senang melakukan dosa dan lupa bertobat. Mereka senang melakukan dosa
namun lupa bertobat. Jadi berarti alangkah bagusnya ketika kita menjalankan dosa, karena sifat kita manusia khilaf, khata, pendosa, namun diiringi taubat. Nanti ada penjelasan lebih jelasnya lagi. Jadi di antara ciri orang mukmin adalah hari itu dia berdosa, hari itu dia menyesal dan tobat. Walaupun berulang-ulang. Artinya berulang, setiap kali dia menjalankan salah, dia bertobat. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekurang-kurangnya 70 kali dalam sehari itu membaca istighfar dan bertobat kepada Allah. Ini menunjukkan bukan hanya sebatas adat dan bilangan, tapi memberikan makna agar kita ini jangan pernah bosan bertobat kepada Allah, karena memang kita sifat manusia adalah pelaku salah dan pelupa. Sehingga Nabi mengatakan, innallaha yujawwiju li an ummati al khata wa nisyan. Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kehilafan umatku karenaku. Jadi kita nih diampuni Allah kesalahan kita, kehilafan kita, bukan karena semata-mata pribadi kita, tapi karena kecintaan Allah kepada Nabi. Karena kita ini adalah umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah kita jadi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhibbunal qusur wa yansaunal maqbarah. Sayati zamanun ala ummati, akan tiba suatu masa pada umatku di mana di masa itu mereka umatku mencintai, menyenangi gedung-gedung, tempat tinggal yang mewah, namun mereka lupa makbarah. Kelak dia akan berbaring di mana? Yaitu liang lahat. Liang lahat. Wa qala Mansur bin Amr li Syab ya'idu. Syekh Mansur berkata pada seorang pemuda yang beliau nasihati, yang beliau memberikan mau'idhah, ya syab, la yagurrurka syababuk, wahai anak muda, janganlah kemudaanmu membuatmu terperdaya. Fakamin syabin akharat taubah, tidak sedikit anak muda yang menunda-nunda taubat. Tidak sedikit anak muda yang menunda-nunda taubat. Nanti masih muda ini sampai jadi kelakaran. Apaan sih? Masih muda, getol-getol amat. Ya. Seolah-olah kemudaannya itu akan berlanjut, usianya seolah-olah akan panjang, padahal tidak tahu, entah esok entah lusa ajal menjemput. Jadi jangan sampai masa mudamu membuatmu lengah, merasa seolah-olah masa mudanya itu akan terus, umurnya akan terus. Wa atolal amal, dan dia menanti-nanti amal.
Entar lagi mau ngaji, minggu depan ini masih ada, entar juga masih ada, orang sudah rutin kok tiap malam Sabtu masih gak ada, nggak tahu, entah esok entah lusa masa mudanya berakhir. Walam yadkur mautah, dan dia tidak ingat kematiannya kapan. Seolah-olah dia akan hidup terus-terusan, seolah-olah dia tidak akan mengalami, tidak akan dihadapkan pada kematian. Faqala, lalu si pemuda ini menjawab, ini atu bugodan au ba'dagod. Oh ya, besok saya akan tobat, besok mah saya akan benar, besok mah akan ngaji, malam Sabtu depan mah saya akan ngaji. Kata siapa? Kata si pemuda yang dinasihati tadi. Faja'ahu malakul maut, lalu kemudian datanglah malaikat pencabut nyawa kepada dia. Kalau malaikat pencabut nyawa datang, berarti mau apa? Yang mencabut nyawa, nyawanya dia, si pemuda ini, yang ketika dinasihati agar segera bertobat menjawab, ya besok atau besoknya lagi saya akan tobat. Ternyata malaikat maut datang kepada dia untuk menjemput ajalnya dia. Wa huwa ghafilun ani tobat, sedangkan dia masih belum bertobat. Masih belum bertobat. Jadi datangnya malaikat maut itu dalam keadaan belum bertobat. Pasara fi jawfil qabri la yanfa'uh malun wala 'abdun wala waladun wala abun wala ummun. Yang akhirnya di dalam kuburnya dia harta tidak ada artinya, tidak bermanfaat sama sekali, sahayanya juga tidak bermanfaat, tidak mengurangi, tidak bisa membantu kesengsaraannya dia di dalam kubur. Walawalad, dan anak sekalipun tidak bermanfaat kelak di dalam kubur. Wala abun, bahkan bapak sekalipun. Wala ummun, demikian juga ibu. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta, anak tidak ada guna, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bermanfaat, kecuali yaitu orang yang datang kepada Allah dengan hati yang artinya membawa keimanan. Allahumma rizqna taubah. Kemudian di sini mu'alif mencantumkan doa. Allahumma rizqna taubah, ya Allah karuniakan kepada kami taubat. Kita amini, ini doanya ulama. Amin. Qablal maut, sebelum kematian menjemput kami. Wa nabahna indal qobla, bangunkan kami dan ingatkan kami ketika kami lalai. Wanfa'na bisafa'atin nabiyina khairil mursalin, dan karuniakan kemanfaatan kepada kami dengan syafaatnya baginda nabi kami, yaitu sebaik-baiknya rasul yang engkau utus. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wasifatul mu'mini, sedikit lagi tanggung, dan sifatnya orang beriman
sifatnya orang beriman. Ini perlu kita camkan dan tanamkan secara teguh di hati kita. Nah, kita, insya Allah kita ini orang beriman. Dan sifatnya orang beriman, ayyatuba min yaumih wa sa'ati. Dia bertobat, hari itu dia melakukan dosa, hari itu dia tobat. Detik itu dia berdosa, detik itu dia tobat. Jam itu dia berdosa, jam itu dia tobat. Masa itu dia bermaksiat, masa itu pula dia bertobat. Artinya tidak menunda-nunda tobat. Kita keceplosan nih gibah, astagfirullahaladzim, Allah. Gitu. Langsung diikuti dengan penyesalan dan tobatnya. Jadi ciri orang beriman, ayyatuba min yaumi wa sa'ati. Hari itu dia melakukan dosa, hari itu dia tobat. Saat itu dia berdosa, saat itu pula dia tobat. Wa yandamu ala ma fa'ala min dunubi, dan dia menyesal terhadap dosa yang dia lakukan. Sifatnya orang beriman menyesali perbuatan dosanya. Wa yarda bil quwwati minad dunya, dan rela dari urusan dunia sebatas untuk keperluan dia bisa bangun, dia bisa sholat, dia tidak sakit, dia bisa duduk dengan baik, yaitu urusan kebutuhan pokok. Tetap rela kepada bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yastagilu bidunya, dan ciri orang beriman, sifat orang beriman, dia tidak sibuk dengan urusan dunia. Bal yastagilu bi amalil akhirah, namun dia sibuk dengan amal-amal akhirat. Wa ya'budullaha bil ikhlas, dan sifat orang mukmin selanjutnya adalah dia beribadah kepada Allah bil ikhlas, dengan kemurnian jiwa karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Hikayatun wallahu a'lam. Demikian yang bisa disampaikan, waktunya sudah habis. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita, untuk urusan dunia dan akhirat kita, dan kita terbina terbimbing pada keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita di dalam ketakwaan-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bagi kita semua, dibimbing oleh kita semua di dalam ketakwaan-Nya. Mari jemaah sekalian, kita tutup atau kita ini dengan doa majlis. Ya Rabbana tarabna Subhanallah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna